Ya, demikian yang bisa saya tanggapi. Baik, Pak Abdullah, nantinya ketika sekarang Bang Freddy sudah dipanggil oleh penyidik, nantinya ketika misalnya klien Anda, Pak Egy Sujana ataupun Dr. Tifa dipanggil, apakah confirm pasti akan hadir? Ya pasti dong. Kita ini kan bukan pengecut ya. Kita ini memang bertanggung jawab dan orang-orang itu bukan kaleng-kaleng. Mereka itu pejuang gitu loh, satu. Kedua lagi, ini saya menarik. Saya nggak bicara soal saksi, tidak bicara soal ahli. Saya berbicara ada MOU antara Dewan Pers dengan Kapolri, yang mana tidak boleh masuk ke penyidikan sebelum ada, ya kan, itu disidangkan di Dewan Pers. Etik dulu, itu aturan di satu. Kedua, saya mau tanya sama Frankie itu melapor dengan pasal apa coba? Saya mau tanya dulu, baru saya jawab. Ya. Pasal apa? Pak, saya kan tadi udah dikatakan, saya saksi yang dihadirkan oleh pelapor dalam hal ini Pak Jokowi. Pak Jokowi melapor 310, 311. Fokusnya di situ sama 27A. Jadi Anda bukan yang kelompoknya si siapa itu yang enggak, saya dari Pak Jokowi, Pak. Oke, kalau demikian saya mau bertanya. Pasal 310, 311 itu jelas, ya kan? Ada pasal 310 ayat 3 menyatakan, jika demi kepentingan umum maka tidak bisa dipidanakan. Ini kemarin aja waktu gelar, saya ikut gelar itu dikatakan bahwa ini sudah menjadi isu nasional. Jadi 310 itu tidak bisa diterapkan. Demi kepentingan umum itu pasalnya jelas. Tapi karena Anda saksi, mungkin Anda nggak bisa menjelaskan itu. Ya kan? Jadi saya percuma saya berbicara tentang hukum dengan Anda gitu loh. Saya boleh bacakan agar hukum, sebentar. Saya paham hukum. Sebentar Bang Freddy. Saya ingin menjelaskan kepada pemirsa NTV dulu apa isi pasal 30 KUHP agar pemirsa juga paham, karena para ahli hukum yang ada di dalam perdebatan ini. Pasal 30 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik atau penistaan. Pasal ini mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan mendudukan sesuatu hal dengan maksud supaya tuduhan itu diketahui umum dapat dihukum karena penistaan. Tujuannya adalah diketahui untuk umum, dapat dikenakan pasal penistaan. Silakan. Ayat 3-nya tolong dibaca, Mbak. Ayat 3-nya tolong dibaca. Pasal 310 dulu boleh ditanggapi Bang Freddy. 3 Pak, Mbak. 310 ayat 3 tolong dibaca. Tolong dibaca, Mbak. Jangan separuh-separuh, itu ada 3 ayat. Ya. Baik. Pasal 310 ayat 1 mengatur tentang penistaan yang dilakukan secara lisan, kemudian ayat 2-nya mengatur tentang penistaan yang dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disiarkan. Kemudian ayat 3 menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk membela diri tidak termasuk dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Ini poinnya, Mbak. Jadi tidak jeda di situ dulu Pak Abdullah, kita kasih kesempatan Bang Freddy untuk menjelaskan. Tadi sudah saya sampaikan, ya penyidik itu melakukan penyelidikan profesional. Mereka sudah memeriksa ahli, termasuk ahli hukum, ahli pidana. Ya, apakah yang dilakukan oleh para terduga pelapor ini atau terduga pelaku tindak pidana ini yang telah menuduh ijazah Pak Jokowi palsu dengan dokumen yang diambil dari sembarang tempat, apakah itu termasuk untuk kepentingan umum? Nah, sudah diperiksa tentunya para ahli. Nah, itulah makanya ini naik sidik, ada unsur pidana di situ, pencemaran nama baik dan fitnah. Supaya tahu bahwa penegak hukum itu ada 3, Bang. Ya kan, ada polisi, ada jaksa, dan ada advokat. Jangan lupa itu, ya kan? Dan kami itu memahami juga, advokatnya juga petugas negara, Bang. Kami ada undang-undangnya, itu loh. Makanya kami heran, kenapa petugas hukum yang namanya kepolisian ini tidak memahami ayat 3 di pasal 310 itu. Jelas kok demi kepentingan umum. Ya itu kan, Abang tahu nggak? Bang, itu argumen Abang demi kepentingan umum. Loh, bukan, sebentar. Argumen Pak Abdullah, dibaca tadi. boleh Pak Abdullah, boleh sebentar Pak Abdullah, boleh dijelaskan. Lagi, Pak. Kayaknya kurang dengar itu, dibacakan lagi yang ayat 3. Saya tidak akan bacakan lagi Pak Abdullah, untuk kepentingan umum. Itu undang-undang yang dibuat oleh DPR, bukan saya itu. Baik, dan Pak Abdullah harus tunduk dengan undang itu. Baik, Pak Abdullah, kata kepentingan umum, menurut Anda kepentingan umum ini siapa? Ketika pertama kali kasus dugaan ijazah palsu ini diangkat, misalnya oleh Mas Roy Suryo dan Mas Roy Suryo CS, itu kepentingannya untuk siapa? Kepentingan umum yang dimaksud itu, umum itu siapa? Begini Mbak, maaf ya, ada undang-undang informasi keterbukaan publik ya. Itu
dikatakan pasal 2 ya, demi kepentingan umum. Jika seseorang itu menjadi pejabat, jangan lupa ya, dan apalagi dokumen itu digunakan untuk mendaftarkan sebagai pejabat, itu bukan dokumen pribadi lagi. Itu dokumen publik. Menurut Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, itu rakyat bisa mengakses, bisa mengetahui. Selama ini kan nggak ditunjukkan. Bahkan Jokowi, artinya UGM itu melanggar undang-undang. Abang tahu nggak tujuan dibuat undang-undang memperoleh informasi publik itu apa? Tujuannya itu adalah untuk pelayanan publik. Abang tahu nggak? Abang tahu nggak yang boleh dimintai informasi itu apa? Yang boleh dimintai itu adalah badan publik. Abang tahu nggak badan publik apa? Badan publik itu adalah badan atau lembaga yang dibiayai APBN atau APBD. Pak Jokowi itu... Saya bertanya sekarang, apakah UGM KPU itu ada nggak dibiayai oleh APBN? Nah ini yang pelapornya Bang, Pak Jokowi. Kehormatan pribadinya yang diserang. Bukan UGM. Abang laporkan UGM dong. Abang laporkan KPU. Fitnah KPU. Fitnah. Sebenarnya UGM melanggar undang-undang. Ya kan? Jokowi, kelompok pada waktu jaksa, waktu menghukum Bambang Tri dan sebagainya dengan kebohongan, itu seharusnya harus ditunjukkan siapa yang mendalilkan, dia harus buktikan. Kan tidak keluar ijazah itu. Justru pertanyaan saya begini Pak Abdullah. Itu nggak ada urusannya dengan Pak Jokowi, Bang. Bang Freddy, Pak Abdullah, pertanyaan saya justru begini Pak Abdullah, ketika Anda tadi menyebut soal KPU, Pak Joko Widodo itu menjadi wali kota pertama kali di Solo tahun 2012, itu kan sudah melewati fit and proper test, sudah melewati KPU. Mbak, pada waktu Pak Jokowi jadi presiden, itu ada 2 warga negara, Pak, dihukum 6 tahun. Gara-gara tidak ditunjukkan ini, ijazah ini. Padahal siapa yang menuntut, dia yang harus membuktikan. Gara-gara itu awalnya. Kenapa jaksa tidak menunjukkan? Jadi mereka itu menghukum 2 orang ini berdasarkan asumsi. Dari situ awalnya, Mbak. Bukan tiba-tiba. Buktinya kenapa nggak ditunjukkan, tiba-tiba orang dibilang bohong. Jadi kenapa klien Anda tidak mempersoalkan ini ketika Pak Jokowi menjadi wali kota Solo ataupun jadi... Makanya kami mempertanyakan ke UGM karena itu tidak keluar. Baik, itu tapi sekarang UGM-nya sudah menjawab Pak Abdullah. Yang harus membuka diri. Baik. Kalau orang jadi pejabat publik, jangankan ijazah, Pak. Baik. Hartanya itu harus dideklar. Baik. Harta itu loh, lebih dari ijazah. Tapi nggak dilakukan. Makanya karena pada waktu itu juga TPUA yang membela si Bambang Tri dan sebagainya ini, makanya mempertanyakan, ya datang dengan baik-baik, UGM tidak, akhirnya dilaporkan. Ya, tapi sekarang mana lagi kalau gitu? UGM sudah. Jadi ada sejarahnya, Mbak, jangan dipotong. Baik, UGM bahwa kemarin. Ini awalnya jaksa menghukum 2 orang itu dengan pasal kebohongan. Kalau bohong, nah aslinya mana? Tidak bohongnya mana? Harusnya tidak ditunjukkan, itu masalahnya. Baik, itu kan nanti di pengadilan Pak Abdullah. Dihukum dengan asumsi. Itu fakta, Mbak. Sudah putusan pengadilan. Baik. Fakta. Jangan dipotong itu. Itu kenapa? Bukan tiba-tiba, Mbak. Gara-gara tidak dibukanya ijazah ini, maka ada 2 orang warga negara dihukum hanya dasarkan asumsi. Pak Abdullah, kita kembali ke dialog kita lagi, ke kasus ini lagi, waktu kita sangat terbatas. UGM sudah memberikan klarifikasi, kemarin ketika di Barreskrim juga pihak dari UGM sudah hadir. Siapa bilang, Pak, saya ikut gelar perkara UGM tidak hadir. Boleh tapi saya sorenya dikatakan perwakilan. hadir pada waktu nggak ada kita. Perwakilan. Saya ikut, Mbak. Saya ada di dalam gelar perkara itu, pada waktu kita sampai jam 2, itu nggak ada UGM, tiba-tiba sorenya katanya sudah dibahas bersama UGM. Pada waktu sampai jam 2 itu disembunyikan di mana UGM ini. Dan ijazah aslinya itu tidak ditampilkan di gelar perkara. Yang forum yang paling tinggi di penegakan hukum ini. Semua perwira datang. Ada DPR, ada apa. Kami protes, makanya buat kami gelar perkara itu belum selesai. Karena ijazah yang seharusnya dihadirkan di gelar perkara itu tidak dihadirkan. Zong. Baik, Pak Abdullah, apa langkah ke depan, apa strategi Anda untuk menyiapkan klien Anda, Pak Egy dan Dr. Tifa hadir nanti dalam penyidikan ketika dipanggil oleh penyidik? Ya, kami hadir menjelaskan, kami ingin penjelasan dari penyidik pasal apa yang dilanggar. Contohnya pasal 160
Itu sekarang dari formal jadi material. Harus ada orang yang ditembak, dibunuh karena hasutan itu. Kemudian pasal 28 ayat 2, kalau Mbak harus tahu, itu masalah apa? Masalah etnis, agama, tidak ada masalah ijazah. Baik. Tapi dipastikan Pasal 28 ayat 3, sudah dengar Pak? Dipastikan mereka akan 28 hadir. Ayat 3, Baik. itu harus ada kerusuhan nyata. Bukan di medsos. Kalau dulu boleh di medsos. Jadi tidak ada perbuatan hukum dilakukan oleh mereka. Tidak ada. Karena apa? Mereka sebagai warga negara dilindungi oleh Undang-Undang Dasar pasal 28F. Ya. Semua warga negara berhak mempertanyakan dan sebagainya. Undang-Undang 1428 pasal 2 yang dimaksud dokumen publik itu dapat diakses, dapat dipertanyakan. Baik. Kalau disembunyikan, harta aja dideklar kok, apalagi surat. Jadi dipastikan Ya, ketika klien Anda dipanggil terima kasih nanti dari pasti undang akan hadir secara fisik, secara langsung akan hadir, dipastikan ya Pak Abdullah ya. Apanya? Ketika klien Anda Pak Egy dan Ya Dr. pasti Tifa, dong. baik. Selama ini kami kooperatif, tapi penyidik sendiri tidak bisa menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Baik, orang. kenapa saya ingin kepastian jawaban dari Anda sebagai kuasa hukum Pak Egy Sujana dan Dr. Tifa? Karena pertanyaan yang sama akan saya lemparkan kepada Bang Freddy. Perkara ini Mbak ya, malah kami senang bahwa nanti kalau ini sampai dibuka di pengadilan, dia harus menghadirkan ijazah aslinya. Harus. Tidak bisa enggak. Tidak bisa menggunakan sebentar menggunakan laboratorium Bareskrim karena masalahnya lain, harus diuji kembali. Baik, baik. Pertanyaan yang sama saya akan lempar juga ke Bang Freddy. Apakah Bang Freddy nanti Anda juga bisa memastikan bahwa Pak Jokowi akan hadir dalam pengadilan karena pelapor harus hadir ya, tidak bisa diwakilkan oleh kuasa hukum untuk kasus pencemaran nama baik? Sudah pasti, sudah tentu sebagai warga negara yang baik yang melaporkan. Nanti di dalam kalau sampai ini ke persidangan Pak Jokowi pasti akan diperiksa, ya pasti akan didudukkan sebagai dengan membawa ijazah aslinya ya. Dengan si korban. Kalau posisi ijazah dengan nanti membawa ijazah aslinya. Bang, posisi ijazah nanti di jaksa Bang, bukan Pak Jokowi di jaksa. Dong. Posisinya saat ini di mana? Ada yang bilang di Bareskrim? Bang, barang bukti itu nanti jadi barang bukti. Iya, kan ditanya oleh host ini kan di persidangan. Iya, makanya yang bawa itu nanti jaksa, Bang, yang bawa jaksa. Pak Jokowi. Posisi ijazah asli Pak Jokowi di mana sekarang? Sekarang masih di Pak Jokowi. Sekarang di Pak Jokowi ya, baik, Iya. baik. Kan waktu Dan itu Pak Jokowi diambil pun juga tanpa sudah penyitaan, menyampaikan jika sudah melanggar dibutuhkan perkap. di persidangan Nah. nanti akan dipertunjukkan ijazah asli Ya. tersebut. Tunjukkan. Iya. Inilah nanti akan tahu, masyarakat akan tahu ijazahnya itu benar apa tidak. Apakah dengan demikian, Jadi dengan Anda adanya akan laporan menyarankan? Sebentar Mbak, dengan laporan ini kami lebih senang. Kami tunggu laporan ini kok malah nggak datang. Malah datang kita untuk membuka semuanya. Dari situ nanti terbuka. Karena kami berhak pengacara untuk berbicara. Sekarang kan nggak berhak. Tapi nanti berhadapan dengan kami. Baik, apa yang terjadi? Kita berhipotesa sekarang, Pak Abdullah. Waktu kita sangat mepet. Kita berhipotesa sedikit. Ketika nanti di pengadilan Pak Jokowi akhirnya menunjukkan ijazah aslinya, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang Anda sarankan untuk klien Anda? Nah, asli apa tidak dulu kita ingin tahu. Kalau asli bagus, kalau enggak. Bukan kewenangan klien Anda menyatakan itu asli, Bang. Baik. Bukan. Nah, ini kan ditanya apa yang terjadi, Mbak. Tolonglah Bukan tadi pertanyaan dari apa yang klien Anda lakukan. Anda kanan belok kiri. Saya menjawab host apa yang terjadi di pengadilan nanti. Baik, kita baik. buktikan. Baik. Jadi saya menjawab pertanyaan. Saya bukan menjawab pertanyaan orang yang tidak paham hukum itu. Tidak. Siapa yang tidak paham hukum, Pak Abdullah? Ya itu tadi, Mbak tanya di persidangan, dia jawabannya jaksa. Ya pasti jaksa, kami tahu itu. Baik, jaksa baik. Itu pengacara negara. Baik, Pak Abdullah Saya Al-Katiri, 40 tahun, terima Mbak, dari kasih lawyer. atas waktu Anda telah berbagi di NTV Prime. Sehat selalu, salam untuk Pak Egy dan Pak Dr. Tifa. Bang Freddy, kita lanjutkan di lain kesempatan. Siap, untuk terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Beragam